Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan dashboard layoutnya. Jadi untuk dashboard layoutnya sendiri yang perlu kita buat di sini kita akan buat dua komponen yaitu bagian sidebar dan juga bagian navigasi dari dashboardnya. Ya nanti tampilannya kurang lebih bakal seperti ini. Jadi ada bagian untuk bagian sidebar, yang bagian kiri yang kita akan buat responsif berdasarkan toggle yang akan kita tekan di tombol yang ini. Nah kemudian ada bagian navigasinya. Bagian navigasinya nanti itu menampung bagian tombol. Dan di bagian kiri itu ada bagian untuk dropdown-nya nanti, yaitu untuk bagian logout. Nah, jadi kurang lebih bakal seperti ini untuk tampilan dari dashboard kita nantinya. Nah, di sini kita buat dulu untuk bagian dari komponen sidebar-nya yang ada di bagian kiri. Kita buat file di sini dengan nama sidebar dashboard dashboard.tsx. Kita buat lifca. Nah, kemudian kita buat juga untuk nav dashboard. Kita buat file dengan nama navbar dashboard.tsx. Kita buat lifca buat komponennya. Nah, kemudian kita pasang kedua komponen kita ini ke dalam sebuah dashboard layout. Nah, di sini dalam dashboard layoutnya nanti karena ada toggle yang akan kita akan buat state-nya yaitu untuk buka dan tutup dari toggle sidebar-nya. Di sini kita buat cons is open, set is open dari use state, yang mana nilai defaultnya itu kita buka bernilai true. Nah, kemudian di dalam div-nya ini kita bisa ubah. Kita masukkan ke dalam div utama class name. Sini kita buat dia jadi flexbox, kemudian min height-nya screen, kemudian bg slide 100. Kita kasih background yang sedikit pudar untuk backgroundnya. Kemudian di sini untuk bagian sidebar-nya kita isi sidebar dashboard props bernama is open, yang nilainya itu berdasarkan is open. Nah, ini kita terima dulu props-nya karena di sini terjadi error. Kita masuk ke sidebar dashboard. Di sidebar dashboard-nya kita buat di sini untuk pembuatan tipe dari props-nya. Kita buat berdasarkan interface. Sidebar props. Sini sidebar props. Untuk menerima props-nya yaitu is open, yang kita lempar dari dashboard layout-nya, yang nilainya itu berupa boolean true false. Nah, ini kita terima di sini is open, yang mana untuk tipenya berdasarkan sidebar props seperti ini. Nah, di sini errornya bakal hilang untuk sidebar dashboardnya. Kemudian di bagian bawah sini kita buat div lagi. Nah, di bawah div-nya kita buat untuk navbar dashboardnya. Untuk bagian navigasi di bagian atasnya. Nah, di sini juga dia terima is open, dan juga untuk mengubah nilainya. Sini set is open dari set is open. Nah, kemudian di bagian bawah kita buat main. Di sini bakal menampilkan untuk outlet-nya. Sini outlet dengan class name flex 1 P6 untuk paddingnya. Dan di div-nya ini kita buat juga dia jadi flex. Sini class name flex 1 flex column. Nah, kemudian di sini terjadi error di dalam navbar dashboard kita. Is open-nya tidak ditemukan untuk props-nya. Kita buka navbar dashboard. Nah, di sini kita buat interface untuk tipe datanya dulu. Kita buat data sini interface
yaitu untuk header props atau di sini navbar props, yang mana dia menerima dua props yaitu is open, yang di sini tipenya itu boolean, dan set is open yang nilainya itu berupa dispatch, set state action berupa boolean. Nah, seperti ini kita terima propsnya di sini, yaitu is open dan set is open dari props, yaitu navbar props. Oke, di sini sudah aman ya, meskipun masih ada error. Ini karena kita belum gunakan is open dan juga set is open-nya. Nah, di sini kita coba cek dulu untuk bagian setbar-nya yang kita lakukan styling. Untuk bagian setbar-nya sendiri, kita buat di dalam return-nya, yaitu untuk aside. Aside dengan class name. Di sini untuk class name-nya kita buat dia berupa fungsi. Dengan stylenya di sini kita buat dulu untuk shadow-nya. Sini kita kasih shadow XL, kemudian BG slide 50, transition, ini untuk transisinya supaya lebih smooth, kemudian duration 300 millisecond. Nah, kemudian di sini kita akan buat sebuah kondisi. Jadi jika is open bernilai true, maka di sini kita atur width-nya itu 64. Jadi dia lebar untuk setbar-nya, tapi kalau ukurannya kecil atau pada saat tanggalnya diklik, kita buat W-nya nilainya 20 seperti ini untuk bagian asetnya. Nah, kemudian di bagian bawah kita buat div lagi dengan class name padding 6. Kemudian di bawah, nah di sini kita buat jika open, maka kita coba tampilkan untuk logonya. Di sini logonya kita ambil dari image slash asset slash logo slash svg. Nah, kemudian kita kasih class name untuk logonya. Di sini class name flex item center, justify center, justify center, mx auto. Untuk image-nya, dan di bagian bawah dari div-nya kita buat untuk navigasinya, untuk perpindahan halamannya. Untuk perpindahan halamannya sini kita buat class name yaitu space y2 kemudian padding 4. Nah, dalam navigasinya kita bakal buat untuk variabel menunya. Sini cons menus berupa array of object. Nah, ini untuk halaman pertama yaitu halaman dashboard dengan path-nya. Ini path-nya kita hapus yang di atas, yang impornya dia akan mengarah ke slash dashboard. Nah, kemudian nanti di sini di bagian menusnya yang berupa array of object, kita bisa lakukan looping di bagian navigasinya sini. Nah, dalam navigasinya kita bisa buat menus titik map menu. Sini kita buat untuk navigasinya, kita buat berupa navlink dari router. Nah, dalam navlinknya sini kita buat kondisi jika open, maka di sini kita tampilkan menu opennya berdasarkan name-nya. Selain itu, kita coba tampilkan menu name dengan chart at 0. Kita tampilkan satu huruf saja.
Nah, selanjutnya di sini kita buat dia unique key berdasarkan menu titik name, kemudian to. Nah, ini untuk perpindahan halamannya berarti menu titik pet, kemudian di sini class name. Nah, untuk bagian class name-nya ini kita bakal gunakan kondisi kalau dia aktif. Jadi kalau dia aktif, sini is aktif. Jadi kalau dia aktif, kita coba ubah warna dari tombolnya atau buttonnya. Nah, sini maka kita buat di bawah. Sini kita buat backtick. Sini block. Kemudian rounded LG. Untuk lengkungan di sisinya. Kemudian PX 4. PY3 transition. Kemudian di sini kita buat untuk kondisi is aktif. Jika dia aktif, maka PG kita buat background blue 500 untuk backgroundnya. Kemudian teksnya kita buat dia jadi white. Dan font bold, font semi bold. Nah, selain itu kita buat saja dia kalau terhover, ganti backgroundnya ke slide 200. Ya, seperti ini kondisinya kalau diaktif dan tidak aktif. Nah, ini untuk sidebarnya sudah aman untuk bagian kiri dalam webnya. Nah, kemudian kita buat untuk bagian atasnya, yaitu bagian headernya yang ini. Nah, di sini kita tinggal atur stylenya terlebih dahulu. Hapus, kemudian sini buat header. Dalam headernya kita buat class flex H16 items center justify between jarak diantaranya, kemudian shadow XL dan BG slide 50 PX 6 untuk padding kiri kanan. Nah, kemudian di div yang pertama, karena di sini kita justify between berarti ada di bagian ujung kiri dan bagian ujung kanannya nanti. Nah, ini untuk bagian ujung kirinya kita akan buat button untuk buka tutup dari sidebarnya di sini. Ini kita atur dulu. Kita kasih class name flex item center, kemudian get 4, dan di dalamnya kita buat button yang bisa diklik. Sini on click. Dia akan jalankan fungsi untuk set is open berdasarkan offsetnya. Jadi kalau opennya itu bernilai true, maka dia akan bernilai false di sini. Tapi kalau dia bernilai false berarti diubah jadi true untuk mengubah nilai dari set opennya di sini. Jadi kebalikannya kalau kita buat seperti ini pada saat diklik. Nah, kemudian di sini class name round.lg P2 cover PG slide 100, dan dalam buttonnya ini itu untuk button menu. Oke, kemudian kita buat di teksnya juga di bagian sini, yaitu H2 class name text XL font semi bold. Nah, ini untuk mengarah ke dashboard. Kita buat teksnya dashboard. Kemudian kita buat div lagi. Nah, ini untuk mengarah ke ujung kanannya. Di sini class name flex item center gap 3. Kemudian kita buat lagi di sini berupa button class name, kemudian di sini flex item center
justify center, padding 7 atau 8. Kemudian di bawahnya sini untuk logout berupa teks. Nah, kita kasih background BG flat 500 text white. Oke, ini untuk bagian tombol logoutnya yang nanti kita atur tampilannya. Kemudian di sini sudah ada untuk navbar dan juga sidebar. Kita tinggal atur dashboard layoutnya ini dan kita buat page untuk dashboardnya. Kita buat dulu page untuk dashboardnya. Sini dashboard view.jsx tsx. Ini salah nama file. Ini lifca, kita buat komponennya. Nah, kemudian kita coba daftarkan layout yang kita buka dan juga dashboard view-nya ke dalam app.tsx. Nah, di sini kita buat rute. Yang main sini untuk elemennya yang akan dia jalankan yaitu dashboard layout. Nah, di sini path-nya atau path utamanya yaitu /dashboard. Nah, kemudian di dalam kita tampilkan untuk rute path mengarah ke slash atau jangan slash, di sini kita langsung buat indeks yang pertama kali jalan pada saat mengarah ke /dashboardnya. Nah, kemudian di sini dia akan jalankan elemen yaitu untuk elemen dashboard view. Seperti ini. Ini lumayan banyak yang kita buat. Nah, ini kita langsung coba cek di dalam /dashboardnya tampilannya sudah aman atau tidak. Kita mengarah ke /dashboard. Nah, tampilnya seperti ini. Nah, cuman logonya belum tampil. Kita coba atur dulu logonya dan juga di sini untuk bagian navigasinya juga masih berantakan. Bagian logoutnya. Ini kita atur dulu untuk logonya. Kita masuk ke dalam codingan. Kita atur dulu untuk bagian sidebar yang logo. Logonya namanya itu masuk ke asset, masuk ke public. Public image. Ini kita atur dulu. Sini harusnya masuk ke public image untuk logo. Ini logonya sudah aman. Dan sini navigasinya juga sudah aman. Ini kalau kita buat satu path lagi, berarti kita tinggal atur di sidebarnya di sini. Kita buat satu path dengan nama contohnya event. Kemudian /dashboard/event. Nah, sini bakal terbuat juga. Nah, ini event. Nah, kemudian di sini kita atur juga untuk bagian logoutnya yang masih kurang bagus tampilannya. Kita masuk ke sini ke bagian navbar. Nah, ini kita kasih dulu untuk rounded LG rounded. Nah, kemudian kayaknya paddingnya ini yang terlalu ini. Kita buat 4. Sini justify center, atom center, justify center. Oke, kayaknya sudah aman. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kayaknya kita pada saat kita mengarah ke toggle-nya dan juga mengarah ke logoutnya, kita buat kursor kita berupa pointer. Kita atur lagi. Di sini di logoutnya, kursor pointer. Dan juga bagian menunya. Di sini class name, kursor pointer. Oke, cek lagi. Nah, ini pada saat kita arahkan kursor kita ke dalam logoutnya berupa tombol pointer, begitupun juga dengan toggle-nya. Sudah aman untuk bagian halaman kita yaitu layouting bagian dashboard. Oke, mungkin sekian untuk bagian layouting bagian dashboardnya. Di video berikutnya kita akan coba untuk mengatur bagian limit datanya yang ada di bagian home yang ini. Kita akan tampilkan 3 atau 4 event terbaru di dalam bagian bawah sini,
yaitu section dari eventnya, menggunakan backend yang sudah kita buat di playlist video sebelumnya. Jadi jika kalian tanyakan silahkan masuk grup Discord yang ada di komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.